Assalamualaikum, halo sahabat Pulmo, salam sehat untuk sahabat Pulmo Undri. Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast Departemen Pulmonologi FK Undri. Ada banyak informasi seputar kesehatan dan topik menarik lainnya yang bisa kita dapatkan di setiap episodenya. Selamat mendengarkan podcast Departemen Pulmonologi FK Undri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat sahabat Pulmo. Kembali lagi bersama saya Yusri Ardika dalam podcast Departemen Pulmonologi Kedokteran Respirasi FK Undri. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita dan orang tua kita, Dr. Zarfiardi Aksa Fauzi, spesialis paru konsultan FISR, FAISR. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Assalamualaikum, alhamdulillah sehat. Baiklah, pada pagi hari ini dalam 30 menit ke depan kita akan bahas ringan dan santai mengenai tuberkulosis paru. Jadi tuberkulosis paru ini merupakan suatu penyakit infeksi yang hampir sepertiga penduduk dunia terinfeksi TB paru. Menurut data di negara Indonesia awalnya di urutan ketiga, dan pada tahun 2021 Indonesia urutan kedua setelah India. Jadi datanya di India sekitar 2,56 juta kasus yang terinfeksi TB, dan di Indonesia 892 ribu kasus yang terinfeksi TB. Dan di Indonesia dibagi tiga, ada tiga provinsi yang terbanyak mengenai yang terinfeksi TB. Yang pertama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan di Riau kita urutan ke-10 dengan jumlah kasus 8.966 kasus terinfeksi TB. Baik dokter, untuk podcast kita pagi hari ini, bagaimana pandangan dokter untuk kasus TB paru yang terutama di Indonesia, terutama di Riau khususnya dok? Terima kasih dok. Baik, terima kasih Yusri. Jadi kita ketahui bahwa sampai saat ini TB itu belum bisa sepenuhnya diberantas. Ya memang TB ini kan sudah diketahui sudah ribuan tahun yang lalu ya, yang dibuktikan dengan mumi-mumi yang ditemukan di Mesir itu ada sebagian yang memang meninggalnya disebabkan oleh karena TB yang ditemukan, adanya jaringan paru pada mumi tersebut yang menunjukkan ke arah rusaknya disebabkan oleh karena kuman TBC. Saya koreksi sedikit bahwa jumlah kita di Indonesia yang jumlah 890 sekian ribu yang bukan artinya data keseluruhan orang Indonesia saat ini yang terkena TB, tetapi adalah penambahan daripada kasus TB per tahun ya. Jadi bukan jumlahnya saat ini 890, jumlahnya jauh lebih besar dari itu. Jadi data per tahun itu adalah yang kebetulan kemarin itu data tahun 2021, data tahun 2022 itu adalah penambahan kurang lebih sekitar 890 ribuan, dengan yang jumlah yang meninggal kurang lebih sekitar 11% atau sekitar 90 ribu orang Indonesia meninggal setiap tahun karena TB. Jadi adapun penyebab sampai saat ini yang belum diberantas, karena yang pertama ya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap adanya mereka itu terinfeksi TB. Mereka masih menganggap bahwa TB mereka bukan terinfeksi TB, dianggap mereka batuk-batuk biasa saja. Dan kemudian kurangnya kesadaran daripada masyarakat yang mungkin saat ini belum menyadari pentingnya untuk memeriksakan kesehatan parunya ke pusat-pusat kesehatan yang terdekat dari tempat tinggalnya. Yang mana sebenarnya dari pusat-pusat kesehatan yang ada itu sebenarnya sudah ada protap apabila ada seseorang yang dicurigai menderita TB, batuk-batuk lebih dari 2 minggu, mereka punya kewajiban untuk mencurigai kemungkinan pasien ini adalah sebagai penderita TB, yang kemudian tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dahak, pemeriksaan sputum, yang mana bahwa hampir seluruh puskesmas yang ada di Indonesia itu sudah dapat melakukan pemeriksaan BTA sputum. Kalaupun tidak, seperti yang ada saat ini di klinik-klinik atau di vaskes-vaskes yang ada tersebar banyak di seluruh Indonesia, kalaupun di tempat mereka itu tidak ada tempat untuk pemeriksaan BTA sputum, maka mereka punya rujukan satelit di puskesmas yang terdekat dari
klinik tersebut. Kira demikian. Ya dokter, untuk masalah TB ini sebenarnya udah banyak dokter, yang terutama mungkin di suatu daerah. Jadi pasien penyakit infeksi TB ini dianggap suatu kejadian yang lumrah, maksudnya karena diguna-guna atau kayak mana dokter? Karena ada satu daerah kalau seandainya dia batuk-batuk darah itu dianggap dia kena guna-guna. Tetapi setelah diperiksa ternyata di satu desa itu terinfeksi TB lebih banyak karena penularannya sangat cepat. Ya. Jadi untuk ini memang agak sulit juga untuk kita edukasinya dokter. Jadi bagaimana sebaiknya dokter? Jadi di sini adalah peranan daripada petugas-petugas yang ada di puskesmas untuk memberikan edukasi yang benar mengenai bagaimana sebenarnya penyakit TB ini. Yang mana kita ketahui bahwa salah satu daripada gejala TB itu adalah batuk darah. Sebenarnya di puskesmas itu atau di pusat-pusat pelayanan kesehatan itu sudah ada kader-kader TB ya yang sudah tersebar juga seluruh Indonesia. Jadi memang puskesmas itu juga wajib juga untuk memberikan edukasi kepada kader-kadernya, dan kemudian tentu diharapkan kader-kader ini mampu untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat apabila mereka menemukan di tempat wilayah tempat tinggal mereka ada pasien yang punya gejala batuk-batuk lama, apalagi kalau memang disertai dengan batuk darah. Ya memang seringkali tidak usah jauh-jauh ya, tidak perlu harus ke daerah desa-desa. Sedangkan kita di kota saja itu kadang-kadang masih kita dapatkan ada pasien dengan keluhan batuk darah yang menganggap bahwa kemungkinan ini terkena guna-guna ya. Iya dokter. Terkena guna-guna dan dianggap bahwa ada orang yang dengki dan kemudian memberikan ramuan-ramuan tertentu yang kemudian dianggap racun. Iya, dianggap racun dan kemudian menjadi batuk darah. Padahal kalau kita logikakan sebenarnya apabila kita memberikan racun seperti itu kan bukan batuk darah ya, Iya, harusnya betul. muntah darah ya. Muntah darah. Karena racun ini akan masuk ke dalam perut, bukan ke dalam paru. Ya, jadi ya di sini mungkin pentingnya edukasi kepada masyarakat bahwa salah satu gejala daripada batuk darah, salah satu gejala daripada TB adalah batuk darah ya. Jadi diharapkan mereka yang batuk darah sesegera mungkin memeriksakan dirinya ke pusat-pusat kesehatan yang terdekat dari tempat tinggalnya. Baik dokter, yang kemudian kalau seandainya sekarang untuk TB paru itu merupakan suatu momok dan suatu penyakit yang ditakuti kalau seandainya kita terkena dokter. Jadi kalau biasanya kalau di daerah maupun di daerah atau di perkotaan kalau seandainya kita terkena TB paru maka orang-orang akan menjauhi kita dokter. Itulah yang sekarang banyak dampaknya, orang-orang takut untuk berobat. Jadi kalau seandainya untuk TB paru ini sebenarnya bisa sembuh nggak dokter? Ya, kalau asal diobati, yang pertama tentu yang bersangkutan mau diobati, ya, mau berobat secara rutin, dan kemudian tentu harus sesuai dengan dosis obat yang akan diberikan, minum obatnya memang sesuai dengan aturan, dan kemudian sebenarnya bukan momok yang menakutkan bagi masyarakat ya. Jadi dianggap ini adalah sesuatu yang memalukan. Jadi dianggap bahwa apabila ada seseorang yang terkena TB, ini seolah-olah mereka itu tidak boleh berdekatan dengan orang yang lain. Kemudian saya seringkali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat bahwa apakah seseorang yang kena TB ini harus dipisahkan tempat tidurnya, dipisahkan kamarnya, apakah piring, sendok, garpu atau tempat makannya atau gelasnya itu harus dipisahkan. Jadi tidak seperti itu ya, tidak seperti itu, karena kita ketahui bahwa penularan daripada TB ini adalah droplet. Jadi melalui batuk, melalui bersin, melalui dengan sel droplet ya. Jadi dengan batuk bersin atau berbicara yang keras, yang mana pada saat kita batuk bersin itu terdapat percikan-percikan daripada dahak yang kemudian berterbangan di udara, dan kemudian tentu akan apabila ada seseorang yang kemungkinan punya daya tahan tubuh yang rendah dan kemudian terhirup kuman TB ini, maka kuman itu akan mudah menyebabkan infeksi dan kemudian menyebabkan seseorang ini jadi menderita
penderita TB. Dan kemudian tentu akan berbeda juga apabila orang yang bersangkutan yang ditularkan ini punya daya tahan tubuh yang baik. Jadi diharapkan kemampuan daripada daya tubuh dari orang yang bersangkutan itu tentu mampu untuk menekan pertumbuhan daripada kuman sehingga ya kumannya itu tidak dapat berkembang. Ya, terima kasih dokter. Ya, sampai saat ini memang banyak yang ditakutkan untuk penderita TB ini dok. Pengobatannya 6 bulan. Cuman yang ditakutkan penderita TB ini bukan pengobatannya dok, tapi efeknya itu setelah 6 bulan dia masih dianggap dianggap menularkan kepada orang lain. Inilah yang mungkin harus kita edukasi lebih bagus lagi ya dokter. Ya. Dan ini ada pertanyaan dokter dari sahabat Pulmo dok. Ini apakah setelah kita minum obat atau penyakit TB berapa lama kita bisa obat atau kuman TB ini tidak menularkan lagi dokter setelah kita minum obat? Yang pertama tentu kita bagi dulu ya kumannya yang apakah yang TB paru yang bakteriologis atau yang klinis. Kalau memang dia bakteriologis berarti ditemukan kuman pada saat pemeriksaan dahaknya. Dan yang pasien-pasien seperti inilah yang sangat besar risikonya untuk menularkan. Tetapi apabila pasien ini dapat diobati dengan benar, makan obat sesuai dengan aturan, dosisnya sesuai dengan aturan, kemudian dia meningkatkan gizinya yang ditandai dengan kenaikan berat badan, keluhan subjektif batuk-batuk juga sudah mulai berkurang atau mulai menghilang, insya Allah dalam 2 bulan resiko menularkan akan rendah. Turun ya dok? Akan turun. Apalagi kalau seandainya pasien itu sudah sampai 6 bulan minimal dan kemudian sudah dinyatakan sembuh, tentu resikonya sudah tidak ada karena pasien sudah dinyatakan sembuh. Berarti untuk TB ini bisa sembuh total ya dok? Bisa sembuh total, tetapi tentu dan catatan ya bahwa yang dikatakan sembuh total itu adalah secara klinis itu tidak ada lagi keluhan respirasinya. Kemudian yang kedua dari pemeriksaan dahaknya itu sudah negatif. Dengan pemeriksaan ronsen juga adalah sudah mengalami perbaikan. Tapi tidak harus bersih ya. Karena juga tergantung dari luasnya kerusakan paru pada saat pasien datang berobat kepada dokter. Nah, jadi dengan 3 syarat itu saja, itu dengan minimal makan obat 6 bulan, ya insya Allah itu sudah sembuh dan sudah tidak menularkan, sudah sama dengan orang-orang yang lain. Untuk sahabat Pulmo, berarti untuk infeksi TB kita tidak terlalu ditakuti karena terinfeksi TB paru ini bisa sembuh dalam pengobatan rutin selama 6 bulan maksimal, minimal 6 bulan, dan setelah perbaikan, jadi pasien-pasien TB ini tidak perlu harus ditakuti dan harus berobat ke paskes-paskes atau dokter-dokter yang berkompeten. Baik dokter, kemudian untuk ada pertanyaan lagi dari sahabat Pulmo, adakah kiat-kiat khusus untuk terhindar dari penyakit TB ini dokter? Baik, jadi kita ketahui bahwa seseorang yang menderita TB adalah mereka-mereka yang daya tahan tubuhnya yang rendah. Mereka yang punya daya tahan tubuh rendah itu adalah yang pertama anak-anak itu sistem imunnya masih rendah. Kemudian juga orang tua, orang-orang manula itu juga punya daya tubuh yang rendah. Kemudian yang ketiga orang-orang dengan penyakit-penyakit komorbid, ya, diabetes, HIV, penyakit jantung kronis misalnya seperti itu mereka punya daya tahan tubuh yang rendah sehingga apabila yang bersangkutan ini terinfeksi TB, maka infeksi TB-nya akan mudah berkembang menjadi penderita TB. Nah, tetapi untuk kita yang kondisinya cukup baik, yang istirahat cukup, makannya cukup olahraga, dan sistem imun yang baik, itu insya Allah mungkin dia terinfeksi TB. Catatan ya, mungkin dia terinfeksi TB tetapi tidak harus sakit. Jadi mungkin sudah dijelaskan sebelumnya oleh Dr. Rahani ya. Jadi kumannya ya jadi TB laten dia. Jadi di situ kuman masuk tetapi tidak dapat berkembang, tapi kumannya tetap hidup dalam tubuh dan menunggu kapan daya tahan tubuh daripada orang tersebut menurun. Apabila sudah terjadi penurunan daya tahan tubuh, baru dia akan berkembang menjadi penyakit TB paru. Jadi mudah-mudahan dengan kita tetap menjaga kesehatan kita, berobat menjaga gizi, kemudian olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, insya Allah kita tidak akan sakit TB. Iya dokter. Kalau
seandainya kita berobatnya teratur, insya Allah TB atau penyakit TB bisa kita minimalisasi ya dokter, minimal. Kemudian untuk pengobatan TB ini ada 4 sampai 6 bulan dokter, ada yang terbaru 4 bulan. Yang terbaru ya. Tapi untuk saat ini saya kira kita belum ada program yang untuk 4 bulan ya. Kita masih pakai masih 6 bulan ya. 6 bulan atau mungkin lebih, tergantung dari komorbidnya juga. Jadi biasanya pada pasien-pasien dengan HIV, pasien-pasien dengan diabetes, atau pasien-pasien dengan infeksi-infeksi TB paru, ekstra paru yang berat, itu kita biasanya melanjutkan lebih dari 6 bulan, mungkin sampai 9 bulan hingga setahun. Dan untuk kita dokter, untuk pengobatan TB paru ini kan sudah relatif lama dok. Jadi dari kita sebagusnya kita berikan PMO ya dok ya, untuk menjaga supaya obat tidak terputus ya dok ya. Ya. Terus ini dok, yang ada pertanyaan dari sahabat Pulmo, kalau seandainya kita dalam pengobatan TB 6 bulan ini, tapi sering putus obat dokter. Putus, ya. Jadi yang dibilang putus obat itu bagaimana dokter? Jadi yang akan putus obat itu adalah yang bersangkutan sudah minum obat lebih dari 1 bulan, tapi terputus lebih dari 2 bulan ya. Jadi itu yang dikatakan yang putus obat. Jadi apabila ada seseorang yang putus obat seperti ini, maka tentu harus dilakukan evaluasi kembali. Dan kemudian yang dikhawatirkan adalah apabila seseorang terputus-putus minum obat, yang dikhawatirkan kumannya itu sudah resisten terhadap obat-obat yang first line ya, yang lini pertama. Jadi oleh karena itu mungkin perlu pemeriksaan yang yang lebih intensif untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila yang bersangkutan yang mungkin masih terdeteksi bahwa kumannya masih sensitif, maka obat bisa kita lanjutkan. Tapi kalau sudah terjadi resistensi, maka tentu sudah berbeda lagi cara terapinya, disesuaikan dengan kalau sudah terjadi misalnya multidrug resisten atau resisten terhadap banyak obat, yang terutama obat golongan INH dan rifampicin. Berarti kalau seandainya kita putus obat cuma 1 minggu, 2 minggu, berarti bukan terbilang putus obat ya dok? Belum dikatakan putus obat, tetapi itu bukan dijadikan sebagai patokan bahwa kalau dia terputus makan obat, walaupun baru sekali kita anggap enteng saja, oh tidak apa-apa gitu, tidak seperti itu. Tetap apabila kita mendapatkan pasien putus obat, walaupun mungkin hanya sehari 2 hari, tetap harus diedukasi kembali resiko-resiko yang mungkin bisa saja terjadi apabila dia melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jadi bukan berarti harus menunggu juga sampai 2 bulan terputus makan obat dan kemudian setelah itu kuman jadi resisten. Tidak seperti itu. Kalau sudah beberapa kali dia terputus makan obat, misalnya dalam 2 bulan pertama, ya bisa saja yang bersangkutan sudah terjadi resistensi obat. Dan perlu diingat bahwa kuman-kuman yang resisten itu sebenarnya sudah ada di tubuh kita, yang jumlahnya kurang lebih sekitar 2-3%. Dan kemudian apabila dia terputus makan obat, yang mungkin kuman-kuman yang sensitif itu sudah mati pada saat kita makan obat pertama 1-2 bulan pertama. Tetapi kuman yang resisten itu akan bertumbuh lebih banyak. Nah, yang kita khawatirkan adalah kuman-kuman yang pertamanya hanya 2-3% yang resisten, ini kemudian akan bertambah, jumlahnya akan bertambah lebih besar dan mengakibatkan resisten terhadap obat yang lini pertama. Ya. Dari ini dok, dari Kemenkes, kemudian dari bagian paru, semuanya sudah intensif untuk memberikan edukasi dokter. Cuman untuk penyakit TB ini selalu bertambah setiap tahunnya dokter. Apalagi kalau seandainya penduduknya lebih cenderung rapat atau padat dokter. Jadi bagaimana seharusnya kita untuk mencegah TB ini dokter? Baik, jadi yang pertama kita ketahui bahwa seorang penderita TB paru yang BTA positif ini beresiko akan menularkan kepada 10-15 orang dalam setahun. Jadi bisa dibayangkan apabila ada seseorang yang menderita TB paru BTA positif dan kemudian ini tidak diobati yang benar, maka dalam 1 tahun kemudian itu sudah ada penderita baru kurang lebih sekitar 10-15 orang. Nah, oleh karena itu apabila ditemukan ada seorang penderita TB paru, maka
sebaiknya keluarga daripada pasien atau yang kontak erat dari pasien ini tentu harus dilakukan screening, apalagi kalau seandainya punya gejala-gejala yang kurang lebih hampir sama dengan penderita sebelumnya, misalnya batuk-batuk lebih dari 2 minggu, berat badan, misalnya seperti itu, ada demam-demam yang subfebris langsung akan berkurang, misalnya seperti itu. Jadi ada rasa lesu, malaise, misalnya seperti itu, ya memang sebaiknya juga diperiksakan. Nah, terutama juga yang beresiko apabila yang bersangkutan itu punya anak kecil. Jadi kalau punya anak kecil, ya tentu sebaiknya anaknya itu juga dievaluasi dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis anak. Itu dilakukan misalnya pemeriksaan mantu tes. Nah, apabila seandainya si pasien ini dengan TB paru BTA positif, itu scoring bagi anak itu sudah 3. Nah, apalagi kalau seandainya dilakukan pemeriksaan mantu tes, itu scoring sudah 3 juga. Jadi itu dapat dipertimbangkan untuk sudah dapat diberikan obat anti tuberkulosis. Bukan pencegahan. Kalau sudah 6 atau lebih sudah dapat diberikan obat TB. Tapi kalau kurang dari itu dilakukan profilaksis. Nah, itu nanti tergantung dari dokter anaknya, dokter spesialis anak. Ya dokter, ini pertanyaannya terakhir ya dok. Jadi dari sahabat Pulmo ada yang menanyakan, tadi sudah dijelaskan sebenarnya dokter, apakah paru kita yang rusak setelah kena infeksi TB apa dapat sembuh sempurna? Yang pertama, yang kedua, apakah itu TB bisa dapat kembali terinfeksi kembali setelah kita terkena TB dokter? Baik, tadi saya kira saya sudah jelaskan bahwa tergantung dari luasnya kerusakan daripada parunya. Kalau seandainya kerusakan parunya itu minimal, lesinya minimal pada yang nampak pada pemeriksaan ronsen torak, ya diharapkan bahwa setelah proses makan obat kurang lebih sekitar 6 bulan itu dapat bersih kembali seperti itu. Tapi apabila lesinya luas, sudah ada fibrosis sebelumnya, sudah ada penarikan dari organ-organ mediastinum, nah pasien memang sembuh secara bakteriologis, tetapi meninggalkan sequelae, meninggalkan gejala sisa yang mana ditandai dengan adanya masih nampak jaringan paru yang tidak normal. Sama dengan kita, perumpamaan kita ada luka. Kalau lukanya cuma tipis saja, cuma di permukaan kulit saja, jadi insya Allah mudah-mudahan 2-3 minggu kemudian kan dia sudah hilang sempurna ya. Ya, tapi kalau dia lukanya dalam, copang-camping, ya tentu akan meninggalkan bekas, jangan fibrosis. Ya, seperti itu juga yang terjadi pada paru kita, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian pertanyaan apakah TB paru ini bisa kambuh kembali? Ya, TB paru bisa kambuh kembali. Jadi kapan dia bisa kambuh kembali? Apabila yang bersangkutan punya daya tubuh yang rendah, yang lemah. Diketahui bahwa kekambuhan daripada TB paru ini adalah proses reaktivasi kuman yang masih tinggal, yang dorman tadi. Jarang sebenarnya kita dapati bahwa pasien itu tertular kembali oleh pasien yang lain. Secara teorinya lebih disebabkan oleh karena proses reaktivasi daripada kuman-kuman yang memang masih tinggal sebelumnya, walaupun pasien sudah dinyatakan sembuh. Demikian. Baik dokter, terima kasih dokter atas waktu dan ilmunya kepada sahabat-sahabat Pulmo Unri. Semoga bermanfaat dan kami doakan dokter selalu sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk sahabat Pulmo. Semoga dengan adanya podcast ini lebih memahami tentang TB paru dan tahu kapan harus berobat ke dokter ya dok. Karena TB paru adalah penyakit yang dapat disembuhkan, bukan harus terlalu ditakuti. Salam sehat sahabat Pulmo. Sampai ketemu di podcast selanjutnya yang tidak kalah menarik lagi. Sahabat Pulmo yang ada di rumah, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.